Peppa Pig terlihat sederhana di permukaan, dengan warna-warna cerah, suara yang ramah, episode yang singkat, dan cerita-cerita yang terasa tidak berbahaya dan aman. Tapi begitu kamu berhenti hanya fokus pada Peppa dan mulai memperhatikan latar belakangnya, seluruh suasana acara ini diam-diam berubah. Karakter-karakter muncul dan menghilang dari adegan tanpa penjelasan. Beberapa muncul di tempat yang seharusnya secara logika mereka tidak berada di sana. Yang lain diperkenalkan, diakui secara diam-diam, lalu benar-benar dilupakan. Peppa Pig berpura-pura menjadi sederhana, tapi latar belakangnya menceritakan kisah yang sangat berbeda. Sebuah kisah yang dipenuhi pola-pola aneh, karakter yang hilang, dan detail-detail yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Salah satu contoh paling jelas dari hal ini adalah Tuan Labrador, karakter yang tampaknya ada di mana-mana sekaligus. Kebanyakan penonton mengenalnya sebagai bagian dari kru konstruksi Mr. Bull. Dia sering terlihat mengoperasikan alat berat, membantu menggali jalan, atau membantu proyek pembangunan. Seolah-olah itu adalah pekerjaannya yang tetap. Dalam episode Mr. Bull di toko barang pecah belah, ketika Mr. Bull memecahkan teko tehnya, Tuan Labrador dengan tenang mengumumkan bahwa dia memiliki alat paku keling. Saya punya alat paku keling. Menyampaikan kalimat itu dengan kepercayaan diri yang santai, sehingga langsung mendefinisikan kepribadiannya. Namun, yang membuat kehadirannya terasa mengganggu adalah betapa mudahnya dia berganti peran. Di episode lain, dia tiba-tiba menjalankan mobil es krim dengan suara yang sama pelan dan santai. Seolah-olah menjual es krim hanyalah tugas sementara lainnya. Sebelum kembali ke lokasi konstruksi, semuanya menjadi semakin aneh ketika Anda melihat di mana lagi Tuan Labrador muncul. Saat perjalanan Peppa ke London, dia terlihat mengenakan seragam penjaga ratu, berdiri diam, dan mengawasi saat Peppa dan teman-temannya masuk ke istana. Ketika keluarga babi bepergian ke New York, Tuan Labrador muncul lagi. Kali ini memegang kamera dan berpura-pura menjadi turis. Dia berdiri cukup dekat dengan keluarga itu sehingga hampir terlihat disengaja. Seolah-olah dia sedang mendokumentasikan pergerakan mereka. Lalu di Paris, dia ada di sana lagi dengan kamera siap diam-diam mengamati dari latar belakang. Karakter yang sama muncul di beberapa negara, selalu berada di dekat dan selalu mengamati. Mulai terasa bukan lagi sebuah kebetulan. Ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman, apakah Tuan Labrador hanyalah karakter latar yang sering muncul? Ataukah dia memang sengaja mengawasi Peppa dan keluarganya? Untuk alasan yang tidak pernah dijelaskan oleh acara ini, ada misteri lain yang melibatkan seorang karakter anak yang secara teknis ada, namun tidak pernah benar-benar menjadi bagian. Para penggemar sering menyebutnya sebagai Carol Cow. Kemunculan pertamanya adalah sebagai anak sapi latar tanpa nama, duduk di antara penonton saat pertunjukan Natal Tuan Kentang. Dia tidak diperkenalkan, tidak berbicara, dan tidak diakui oleh siapapun. Dia hanya ada di sana. Setelah itu, dia mulai muncul diam-diam di samping Nyonya Sapi di beberapa episode, termasuk saat perjalanan ke London dan adegan-adegan yang berlatar di tempat umum seperti area perbelanjaan. Seiring waktu, para penggemar menyadari kemunculannya yang berulang dan memberinya nama, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh acara itu sendiri. Akhirnya, Peppa Pig mengonfirmasi bahwa dia adalah putri Nyonya Sapi. Tetapi bahkan setelah menjadi bagian resmi cerita, dia tetap terasa anehnya jauh dari pemeran utama. Yang membuat Carol Cow benar-benar terasa mengganggu adalah apa yang tidak terjadi. Dia tidak pernah bersekolah di sekolah Nona Gazelle, tidak pernah bermain dengan Peppa, dan tidak pernah berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Dan kemudian setelah beberapa kali muncul, dia menghilang sepenuhnya. Yang paling mengganggu, dia bahkan tidak muncul di pernikahan ibunya sendiri dengan Tuan Banteng. Jika sekarang Tuan Banteng adalah ayah tirinya, ketidakhadirannya menjadi mustahil untuk diabaikan. Acara tersebut tidak memberikan penjelasan kemana dia pergi atau mengapa dia menghilang. Membuat penonton bertanya-tanya apakah dia pindah, diam-diam dihapus dari cerita, atau hanya sekadar detail yang terlupakan. Di dunia yang jarang menoleh ke belakang, latar belakang Peppa Pig menjadi semakin aneh jika Anda mempertimbangkan bajak laut janggut merah. Dia terang-terangan seorang bajak laut dan acara tersebut tidak pernah menyembunyikan fakta itu. Gambarnya muncul di buku cerita anak-anak dan selama episode festival, wajahnya bisa dilihat di poster dan spanduk di seluruh kota. Seluruh komunitas tampaknya tahu siapa dia, namun tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti penjahat. Sebaliknya, dia dirayakan, dipajang, dan diam-diam diterima. Hal ini menimbulkan implikasi yang mengganggu bahwa kota Peppa entah menoleransi pembajakan atau mendapatkan keuntungan darinya dengan cara tertentu. Apakah festival itu diadakan untuk menghormatinya, didanai olehnya, atau sekedar memanfaatkan citranya? Acara tersebut tidak pernah menjelaskan mengapa seorang bajak laut diperlakukan seperti ikon lokal. Terkait dengan Redbeard adalah Polly, burung beo peliharaan Grandpa Pig yang tampak jauh lebih mencurigakan jika Anda memperhatikannya. Dalam gambar-gambar yang berhubungan dengan Redbeard, Polly diperlihatkan mengubur harta karun bersamanya, yang sangat mengisyaratkan bahwa dia terlibat dalam kejahatannya. Meskipun demikian, Polly juga digambarkan sebagai seorang selebriti. Gambarnya muncul di kotak sereal yang dijual di toko-toko, menjadikannya maskot komersial. Identitas ganda yang aneh ini, sebagai kaki tangan kriminal dan ikon yang mudah dipasarkan, menunjukkan bahwa di dunia Peppa Pig, ketenaran dengan mudah menghapus kesalahan. Mr. Fox merupakan contoh lain dari perilaku mencurigakan, bersembunyi di depan mata.
Dia menjalankan sebuah toko yang menjual segala sesuatu, seringkali menerima bentuk pembayaran yang aneh, seperti kancing dari George. Dia tampak percaya diri, tenang, dan sama sekali tidak peduli dari mana barang dagangannya berasal. Dalam episode Hewan Malam, dia terlihat mengendap-endap di dekat ayam-ayam Grandpa Pig, sebuah lelucon visual yang juga menjadi petunjuk sifatnya yang suka mencuri. Kemudian, koleksi kapal dalam botol kesayangan Grandpa Pig tiba-tiba menghilang secara misterius, lalu muncul kembali untuk dijual di toko Tuan Rubah. Menambah kecurigaan, Mr. Fox kemudian terlihat di bandara mengenakan jaket hijau yang terasa seperti penyamaran yang disengaja. Apakah dia melarikan diri dari negara atau hanya bersembunyi di depan mata? Acara tersebut membiarkan implikasinya menggantung. Mandy Mouse adalah karakter lain yang kehadirannya menjadi lebih menarik setelah Anda menyadari kemunculannya di awal. Sebelum episode debut resminya, Mandy sempat muncul sebentar di latar belakang saat perjalanan ke London. Sebagian tubuhnya terpotong oleh bingkai. Dia tidak diakui, namun dia jelas-jelas ada di sana. Ketika akhirnya dia menjadi karakter utama, acara tersebut memperkenalkannya tanpa gembar-gembor. Mandy menggunakan kursi roda dan tidak ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Tidak ada episode yang memberi pelajaran atau penjelasan dramatis. Dia hanyalah bagian dari kelompok, dan bahkan acara tersebut menunjukkan bahwa dia sering menjadi yang tercepat di antara anak-anak. Kemunculannya di latar belakang sebelumnya terasa disengaja, seolah-olah dia memang selalu dimaksudkan untuk menjadi bagian dari dunia Peppa, hanya menunggu untuk mendapat sorotan. Molly Mole ada di Peppa Pig dengan cara yang lebih samar dan tidak konsisten. Dia jelas merupakan bagian dari kelas Madame Gazelle, tetapi hanya muncul ketika kelompok membutuhkan anak tambahan. Di layar, dia mengucapkan satu kalimat, bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi, lalu kembali menghilang ke latar belakang. Molly terasa kurang seperti karakter yang sepenuhnya dikembangkan, dan lebih seperti seseorang yang ada hanya untuk mengisi ruang, hadir, tapi tidak pernah menjadi pusat perhatian. Penny Polar Bear terasa penting. Meskipun kemunculannya terbatas, dia memakai kacamata, bermain hoki es, dan memiliki kepribadian yang jelas. Namun dia menghilang untuk waktu yang lama, lalu kembali, seolah-olah dia selalu ada di sana. Kehadirannya yang tidak konsisten membuat dia terasa kurang, seperti karakter latar belakang dan lebih seperti seseorang yang begitu saja dilupakan oleh acara tersebut. Belinda Bear tersembunyi dengan cara yang berbeda. Dia tidak diabaikan karena dia menyatu, tetapi karena dia termasuk dalam kelompok yang lebih tua yang jarang menjadi fokus acara tersebut. Dia muncul bersama Chloe dan anak-anak yang lebih tua lainnya. Secara terbuka menyatakan bahwa usianya hampir 10 tahun. Dia bermain skateboard, memberi nasihat, dan berperilaku seperti seseorang yang sudah melewati dunia Peppa. Desain dan sikapnya membuat dia berbeda, menunjukkan bahwa dunia Peppa Pig lebih luas dari sekedar kelompok bermain, meskipun acara ini jarang mengeksplorasinya. Mr. Bear mewakili salah satu kasus yang paling aneh dari semuanya. Dia muncul hanya di satu episode dan tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada penampilan latar belakang, tidak ada peran berulang, tidak ada pengakuan sama sekali. Dia hanya ada sebentar lalu menghilang sepenuhnya, membuatnya terasa seperti berkas yang terlupakan, bukan penduduk sungguhan Peppa Town. Nyonya Badger tampak penting saat dia muncul, mengelola sebuah peternakan besar dan dengan percaya diri membimbing anak-anak di sana. Namun kehidupan pribadinya terasa tidak lengkap. Meskipun acara tersebut menyatakan bahwa dia menikah dengan Tuan Badger, dia jarang terlihat atau disebutkan, membuatnya terasa seolah-olah seluruh bagian dari kehidupannya dihapus dari cerita. Akhirnya, ada Tuan Gazelle, seorang karakter yang secara teknis sama sekali tidak hadir. Di Museum Sains, sebuah lukisan menggambarkan dia mengenakan seragam militer kuno yang berasal dari berabad-abad lalu. Mengingat bahwa Nyonya Gazelle sangat diisyaratkan sebagai makhluk abadi, potret itu menunjukkan bahwa suaminya mungkin juga demikian. Jika itu benar, maka Tuan Gazelle belum benar-benar pergi. Dia hanya berada di tempat lain, mungkin sedang tidur, bersembunyi, atau menunggu saat di mana acara tersebut akan mengakuinya lagi. Begitu kamu mulai memperhatikan karakter-karakter latar belakang ini, Peppa Pig tidak lagi terasa seperti kartun anak-anak yang sederhana. Ini menjadi sebuah dunia yang penuh dengan hal-hal yang menggantung, orang-orang yang terlupakan, dan cerita-cerita yang terjadi tepat di luar bingkai. Dan semakin kamu memperhatikan, semakin jelas bahwa latar belakang Peppa Pig sama sekali tidak kosong. Sebaliknya, latar itu yang sedang mengawasimu.